jauh-jauh hari Presiden Jokowi udah bilang nih, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Ya, So, bisakah kita menyalahkan Nadiem? Itu sih pidato salah lah. Iya. Presiden itu bisa ngomong kayak gitu kalau visinya hebat gitu. Istilahnya dia Franklin Delano Roosevelt. Nah, itu bisa tuh. Bisa. Dia Mahathir. Dia Xi Jinping. Boleh ngomong Obama gitu. Boleh. Obama boleh. Obama oke lah. Masih efek. Iya, masih oke. Lah ini presidennya visinya kagak jelas. Ngomongnya bolak-balik. Kan bingung. Visi dia selama pidato kan kita anti import. Pelaksanaannya sebaliknya. 1 juta ton beras. 1 juta ton beras. Jadi visi yang mana ngikutin presiden? Kacau. Oke. Ya harusnya Pak Jokowi introspeksi, tahu kelemahan dia, ya serahkan sama yang jago-jago. Buat merumuskan policy sendiri. Yang penting tujuannya rakyat Indonesia lebih cerdas, lebih sejahtera. Bang Arief barangkali ingat John Kennedy. Ya. Terpilih sebagai presiden karena memang populer, simpatik, charming. Tapi apapun dia waktu jadi presiden dia masih muda sekali, 35 tahunan kalau Iya. Kita mendekati 40. Bapak youngest, Bang ya? Ya, bapaknya bantuin dia supaya dapat top advisor. Misalnya salah satu itu ahli Rusia top. Sehingga waktu ada konflik di Kuba tentang Bay of Pigs, dia dapat the best advice. Salah satunya lagi adalah profesor sastra top di Harvard. Jadi kalau Bang Arief baca quotation dari Kennedy atau history atau pidatonya, yang bikinin si profesor literatur yang hebat ini. Yes. Itu kan dalam tuh quotation Kennedy. Betul. Ya, ternyata dia ada advice gini. Jadi Kennedy dikelilingi sama orang-orang hebat. Pembisiknya benar berarti Bang? Ya. Sehingga apa? Dia pun prestasinya menonjol. Yes. Atau bahkan Nixon. Ya kan? Nixon kan cuma ngertinya politik dalam negeri. Yang paling jagoan soal politik luar negeri namanya Profesor Kissinger dari Harvard. Tapi dia pendukung musuhnya. Pendukung Rockefeller jadi presiden. Nixon masih begging 3 kali ketemu Kissinger supaya bujukin dia mau gabung. Apa yang terjadi? Akhirnya Kissinger setuju gabung sama Nixon. Legasi Nixon yang paling besar adalah foreign policy, yaitu bujukin Mao Zedong supaya membuka diri dengan Barat. Ya, Nixon terbang khusus diatur sama Kissinger ketemu sama Mao Zedong sehingga Cina berubah. Jadi presiden yang pas-pasan pengetahuan atau bacaannya harusnya cukup rendah hati untuk dikelilingi oleh orang pintar dan hebat. Itu juga ilmunya Pak Harto. Pak Harto pendidikannya cuma SD. Walaupun pengalamannya pernah jadi komandan, mayor sampai jenderal. Tapi dia tahu diri. Dia nggak nguasain ekonomi, nggak nguasain politik, antropologi. Dia dikelilingi oleh profesor-profesor pintar. Ada Profesor Ijoyo, Ali Wardana dalam ekonomi dan lain-lain. Di dalam bidang sosiologi ada Profesor Kuncharaningrat. Dalam bidang antropologi, kebalik saya, sosiologi Selo Sumarjan, profesor. Dalam bidang antropologi ada Kuncharaningrat yang kasih suggestion sama Pak Harto, hati-hati lo. Jangan ganggu suku sama agama. Jadi Soeharto dikelilingi oleh orang pintar dan dia nggak minder. Karena dia tahu, aku kok yang pemimpin, aku yang presiden. Kamu orang pintar kasih nasihat sama saya. Dia kasih saran, tapi saya yang mutusin. Sekali saya putusin, kamu mesti ikut. Itu kan kelasnya pemimpin gitu. Lah kalau pemimpin takut sama orang pintar, emang cocoknya cuma jadi wali kota gitu lah. Oke, Bang Rizal, my last question. Ini kan ruwet ya Bang pendidikan kita ini. So, where to start Bang? If we want to make this better. Ya saya nggak tahu ya dengan Nadiem kayak gini. Ini kan udah 2 tahun. He going
Nowhere. Replace him? Ya, jangan-jangan pertanyaannya lebih besar karena ini terjadi sama menteri-menteri yang lain juga kan. Oh, oke. Iya kan? Kan menteri-menterinya, iya kan? Utang kalaupun bikin kebijakan kebalik-balik. Tapi masalahnya kan presiden yang milih. Oke. Jadi memang kita barangkali mesti mikir dan mungkin juga kasih nasihat baik-baik Pak Jokowi. Mungkin lebih baik kalau Pak Jokowi legowo, ngundurin diri, kasihlah kesempatan yang lebih hebat buat pimpin Indonesia. Oke. Ya, kasihan rakyat kita. Ya, kasihan juga Mas Jokowi, cuman buat jadi bahan ledekan aja lama-lama. Ya, karena sekarang media, sosial media nggak simpati lagi sama dia, beda sama awal-awal dia jadi presiden, dia itu the media darling. Semua dimuat apapun. Hari ini kan nggak ada bahan bercandaan, bahan ledekan. Dimuat sih Bang, tapi dari dimuat, sisi iya, dari sisi ngelecehin. Iya. Ya, jadi Pak Jokowi lihat itu saya kasihan, lebih bagus mundur baik-baik dengan apa? Dengan hormat, kasih kesempatan yang lebih mampu buat kelola Indonesia, menyelesaikan masalah-masalah ini. Kasihan rakyat Indonesia dikorbanin 2 tahun ini kan udah hancur-hancuran. Ya. Siap. Dan itu juga menghindari konsekuensinya karena kalau nanti rakyat marah, ingat di Korea kan? Iya. 3 presiden, 3-3-nya mantan jenderal masuk penjara semua. Ya, kita kan nggak kepengen itu terjadi. Iya. Iya kan? Tapi untuk itu menteri introspeksi, udahlah Pak Jokowi hebat karena ada buzzer, influence yang terus memuji-muji Pak Jokowi, mengaburkan fakta, menawarkan ilusi, dan menghancurkan orang-orang yang berbeda pendapat. Hebatnya cuma di mata buzzer doang, bukan di mata rakyat Indonesia. Jadi saya mohon maaf, sebaiknya Mas Jokowi ngundurin diri lah. Ya, terima kasih. Oke, baik Bang Rizal. Thank you. Arif, terima kasih. Guys, itu dia quote of the day. Gue nggak mau ngulangin ya, karena lo udah denger. Tapi memang ini adalah challenge buat kita, karena konstitusi mengamanatkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. At the same time, kita harus menelan fakta-fakta yang pahit. Kualitas pendidikan kita masih jauh dari sempurna. Tapi again ya, seperti selalu gue ingatkan dalam seluruh podcast gue, kita boleh nggak suka dengan situasi negara kita hari ini, tapi jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gue, dan punya kita semua. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.